Maksudnya bodiku kan kecil nih. Jadi kalau dilihat tuh kayak bentukan cewek yang ramping gitu loh. Gak pede sama bentuk tubuh aku. Lapar nih. Weh, perut naga tadi udah makan. Ya kan harus makan terus. Nggak mau aku masak. Gimana kalau kita pesan aja, Mbak? Pesen. Enak nggak makanannya? Ada nih. Cariin dong. Mbak, ini Mbak namanya Angkringan Anak Negeri. Iya. Udah Aku lihat mau menunya mesen mana yang enak? Ayam bakar. Oke. Wah, kayaknya enak nih, Dek. Ayam bakar, Mbak, apa? Ayam goreng. Ayam goreng boleh deh aku. Angkringan Anak Negeri menyediakan berbagai makanan dan minuman. Beralamat Jalan Gatot Subroto 6, nomor 22 Denpasar, di depan Rumah Sakit Puri Bunda. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @angkringananak-negeri. Sobat Diary. Di segmen ini, Sobat B bisa curhat bersama Bitalk Podcast. Bitalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Halo, saya Jasmine Karsono, Direktur Portofolio Produk dan Layanan PT Kimia Farma Tbk, mengucapkan Happy Anniversary buat Bitalk Podcast yang pertama. Semoga Bitalk Podcast semakin jaya, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Bitalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Berarti aku nggak perlu opening. Opening dong. Oh, opening. Jadi aku harus opening nih Sobat B. Oh, ini udah ya? Udah. Lu nggak kasih kode ya? Oh, barusan ya? Oh, iya, nggak usah tegang, ini skenario sebenarnya. Dia udah tegang duluan. Padahal ini sebuah skenario kita buat di balik layar. Jadi ini adalah segmen baru Sobat B di Bitalk Podcast di usianya yang 1 tahun. Itu tepat 25 Maret 2023. Kita ulang tahun. Kita udah post sih video ulang tahun keseruan kita. Yang undangannya 10.000 orang itu loh. Waduh, 10.000 nolnya kurang berapa? Jadi di segmen ini kita punya segmen baru yaitu Sobat Diary. Jadi ini wadah untuk Sobat B yang mau cerita, mau curcol sama kita, bukan konsultasi. Dan ini psikologi. Aku juga pengen curhat juga gitu ya, walaupun aku yang hostnya di sini, masterpiece-nya. Jadi aku pengen cerita gitu Mbak, karena jadi kan kayak tadi pagi ya, waktu kita renang, terus kita mau ada di pancuran, diliatin orang, kamu nggak pede ya. Jadi kayak gimana ya, nggak pede aja dengan tubuh aku gitu. Kenapa kamu kok ada nggak pengalaman dulu waktu kamu usia berapa ya kamu dikata-katain tentang tubuhmu itu? Dari SMP sampai sekarang masih ada di sekeliling aku. Keluarga juga ya? Keluarga tapi bukan keluarga inti sih. Oke. Itu lebih ke di luar keluarga inti. Terus sejak itu pikiranmu apa waktu pertama kali diolok-olok seperti itu? Sedih. Itu kan perasaan. Oh, apa dari? Pikiran. Oh, pikiran. Kayak kok apa ya, kayak dibilang aku kok badanku, aku lo cowok, kok dibilang kayak cewek. Maksudnya bodiku kan kecil nih. Jadi kalau dilihat tuh kayak bentukan cewek yang ramping gitu loh. Kan asik kan, slim. Iya asik sih. Cewek itu banyak yang iri dengan tubuhku, tapi aku kan cowok nih gitu. Aku nggak perlu diirin sama cewek seharusnya. Gitu Mbak. Jadi istilah ini dinamakan kamu tidak memiliki self confidence. Self confidence itu apa? Self confidence itu nggak percaya pada diri sendiri. Tapi areamu bukan nggak percaya sama area soal host. Sebagai host kamu confidence karena kamu mampu di dalam kemampuan sebagai host ya. Kamu tahu teknologi, tahu host segala macam. Tapi dengan badanmu kamu nggak pede. Jadi pede itu sesungguhnya harusnya di semua area kita, hidup kita ini pede. Tapi kalau aku lihat nih kayaknya kamu nggak pede cuman di soal badan. Fisik. Ya. Iya, soal kemampuan sih nggak kayaknya ya gitu ya. Kemampuan aku suka ini juga sih. Kadang-kadang. Kadang masih meragukan diri. Jadi juga? Iya. Oh, good. Aku tuh masih sampai sekarang misalnya kalau ada yang mikut. Oh, mikut. Aku pengen makan mie. Jadi tuh kayak misalnya aku dapat tawaran MC nih. Itu kok datang tuh masih insecure. Maksudnya, aduh, aku bisa melakukan yang terbaik nggak sih? Mereka puas nggak sih nanti?
aku bikin kecewa nggak sih masih Bukannya gitu. kamu pengen perfeksionis juga ya? Iya, aku pengen tuh kayak iya Oke. gitu. Berarti selain itu kamu kayaknya pernah nggak ya misalnya dikritik-kritik gitu kalau suka disalahin misalnya kamu dalam kok hal? gini sih. Nggak tahu aku Oh, kalau misalnya kamu kok gini sih, kok kurang ini sih, kamu kok ini sih gitu. Pernah nggak melakukan sesuatu lalu kamu berusaha sudah melakukan, misalnya kamu harus berprestasi di satu bidang, kamu pikir kamu udah berprestasi tapi ternyata itu nggak cukup juga untuk orang tersebut gitu. Pernah Mu- nggak? mungkin lebih ke kayak keseharian ya. Mm-mm. Jadi keseharian kayak di lingkungan apa ya, family, keluarga lah gitu. Jadi ketika aku misalnya Ingin ingin melakukan sesuatu sendiri? misalnya nyapu gitu misalnya. Menurut aku udah ini kok nyapunya gitu. Ini loh gitu. Terus misalnya aku mau pergi gitu. Pergi misalnya pergi sendiri Iya, gitu. nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Terus panas jangan keluar panas gitu. Iya, nah ini memang benar sih. Orang tua ini, pendidikan orang tua, parenting itu sangat krusial ya. Kok bisa ya? Nah ini tentang perasaanmu menjadi nggak mempercayai diri karena orang tuamu overprotective. Orang tuamu itu gampang ngeritik ya. Aku udah berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang harusnya dari kecil kamu lakukan, tapi salah aja di mata mereka gitu ya. Terus kamu nggak yakin, aku nih bener apa salah sih? Nah di sisi lain orang mengkritik yang namanya appearance-mu. Appearance itu penampilan ya, penampilan dirimu ya, cara berpakaian, badanmu segala macam itu nggak nyaman juga. Nah di situ orang tua sangat krusial loh ya, membangun anak untuk menjadi pede karena orang tua harus menerima apapun keadaan anak. Anak ini kan sudah melakukan sebuah pekerjaan, bukan gitu. Nah kalau dikatakan seperti itu mungkin memang nggak nyaman, ya kan? Kalau misalnya ngomong, Putra, ada cara yang kayaknya lebih kamu pasti bisa ini. Nah itu kan beda. Jadi ada di mana sebuah kata itu membangun. Jadi afirmasi membangun anak ya. Anak itu selalu nak blok saja, ndak bisa, gini aja salah gitu ya. Wah kayak gini aja salah gitu. Nah terutama di Bali ini seringkali orang ngomong, nih anak saya nakal nih, nak blok saja nih, diajarin ndak bisa gitu ya dan sebagainya. Nah mungkin itu terjadi pada dirimu. Lalu kemudian dirimu sulit menerima apa yang ada pada dirimu sendiri. Capable ada. Capable itu apa sih? Kemampuan ada. Tapi kok masih nggak bisa percaya sama diri. Nah ini jadi pengaruh pengasuhan orang tua ini membangun sebuah sikap kepercayaan dirimu menjadi tidak realistik. Mana ada sih orang kita di pancuran terus orang ngeliatin kamu terus menilai tubuhmu, itu kan nggak ada. Itu skenarionya ada di mana? Di aku, di otakku. Di otakmu, di pikiranmu. Kenapa? Yang mendorong-dorong pikiran tuh menjadi seperti itu, kamu mengingat perasaanmu kan, perasaan yang seperti apa? Perasaan malu ya, perasaan dihina dulunya kayak gitu. Nah itu sehingga, nah ketika kamu misalnya di depan umum, kamu nggak kepingin skenariomu selalu membuat ini aku mungkin bisa diterima nggak ya, aku bisa mampu nggak? Padahal skenario itu nggak ada, waktunya belum berjalan, ya kan? Tapi karena rasa malu mendesak-desak, rasa marah, rasa sedih yang itu mendesak-desak, kemudian tanpa disadari itu namanya di bawah sadar. Terus gimana dong kalau terus seperti gimana? itu? Terus menurutmu kamu perlu apa dong? Menerima diri? Iya. Karena Tapi peristiwa. kan nggak mudah, Mbak. Maksudnya, Iya persis. maksudnya orang-orang yang seperti ngalamin bertahun-tahun loh iya. ngalami kayak Ini gitu. maksudnya dibilang kamu harus menerima apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Tapi nggak semudah itu untuk menerima apa yang kita miliki. Exactly. Masih tetap enggak. Pokoknya aku pingin punya badan kayak dia. Oke. Tetap masih pikir Kamu kayak punya target nggak dalam hidupmu? punya. Targetmu apa? Target dalam hal apa nih? Kalau misalnya kamu dikatain tentang tubuhmu yang seperti ini, targetmu apa? Kalau aku selama ini ketika walaupun aku masih mungkin rasa nggak percaya diri aku tidak seperti yang dulu lagi yang benar-benar nggak berani Masa keluar gitu. Masa berkolaborasi sama aku terus nggak pede-pede? Malu aku Cuman jadi temenmu. cuman sekarang lebih gini, aku lebih mikirnya ya memang
fisik aku tuh kurang, maksudnya Iya. tidak seperti orang-orang yang bagus badannya. Tapi Menurutmu? ya aku mikirnya gitu. Tapi aku punya hal lain yang aku bisa tunjukkan itu, dan aku punya kelebihan yang lain yang Nah, bisa aku banggakan, lebih ke itu sana. makanya. Tapi bukankah kamu mengikuti iklan-iklan tubuh yang standar ya? Oh, Emang iya. kamu pengen ya tubuhnya tinggi kayak Tinggi, tubuhku? Emang terus- bisa ya? Kalau keturunannya memang nggak tinggi, masa Nggak bisa bisa. tinggi? Nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya kamu pengen kekar, badanmu kecil, terus kan gimana? Kalau memang dilahirkan seperti itu kan harus diterima. Emang enak kalau misalnya orang, lu ada orang yang pengen tinggi, nah ada yang ketinggian, Pengen agak pendekan ya? ada yang kependekan, pengen misalnya buah dadanya besar, kebesaran, dioperasi dikecilin, ada yang kecil digedein. Kan ini kan sesuatu yang terus menerus tuntutannya itu tuntutan fisik yang khawatir untuk dinilai sama orang lain. Emang orang yang seharusnya menilai dirimu tuh siapa? Dirimu yang seharusnya. Oke, ini bakalan nanti ada segmen curhat, jadi baru datang. Oke, berarti hal yang pertama aku. Suaranya motornya kuat banget. Saya nggak dimatiin motornya. Oke, berarti hal yang memang harus dilakukan seorang seperti saya ini adalah menerima apa yang kita miliki. Lu punya harapan nggak? Punya, Target nggak? punya. Ya kalau badanmu kurus kayak gini, kamu pengen berat badanmu berapa? Ya, Sekarang 50. berat badanmu berapa? Berat badanku 42, Dengan tinggi badannya? 165. Heeh. Seharusnya 50, 55 ya. Bisa nggak orang membesarkan badannya? Bisa. Bisa. Berarti targetmu apa? Menaikkan berat badan. Bukan hanya menaikkan berat badan, makan banyak dong. Terus ngapain? Kalau menaikkan berat badan, menurutmu ngapain aja yang dilakukan? Makan. Olahraga. Wah, tidak semua aku lakukan itu. Nah, berarti akhirnya penilaian orang itu kamu iakan kan sebenarnya. Berarti salahnya Tapi aku di mana? tidak melakukan sesuatu. Iya. Nah, dulu aku pernah dibilang, "Lu hitam, lu kurus." Kayak kalkun. Kayak kalkun gitu ya. Terus jalannya pengkor gitu ya. Tapi aku gini, ku buktikan gitu ya. Jadi akhirnya aku jadi kayak gimana ya? Aku senang sesuatu yang atletis gitu. Jadi aku gimana? Ya nggak apa-apa. Lu apakah itu misalnya salah, nggak apa-apa. Aku buktikan gitu. Buktikan pada siapa? Bukan buktikan pada orang. Terus? Aku buktikan pada diriku sendiri. Yang sehat aku, yang senang aku, yang pede aku. Gitu. Jadi self confidence atau rasa percaya diri ini sikap kita menjadi realistik pada diri sendiri. Kita menjadi menerima pada diri sendiri. Sehingga kalau orang mampu menerima diri sendiri, kira-kira dia gampang nggak menerima orang lain? Gampang. Menerima pasangan gampang nggak? Gampang. Ada tuntutan nggak pada dirinya untuk dinilai orang lain? Enggak. Untuk apa? Oke. Urusan kita itu nggak berurusan untuk dinilai sama orang lain. Kalau kamu baik, meskipun badanmu krempeng gini misalnya, yang baik siapa? Aku. Nah, terus dinilai tetap aja sama orang nggak baik. Kamu peduli apa enggak? Seharusnya sih enggak. Ya iya dong. Oke. Jadi yang mengontrol situasi hidup kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Dan be realistic. Oke. Kita punya wishing, punya harapan, punya rencana, dan kita sangat realistik dalam hal ini. Oke, karena udah diingetin waktu, sebenarnya pengen curhat lagi. ini udah Tangannya si ini. Iya, jadi udah tuh tadi tangannya motor datang, gini. Jadi security datang, bingung dah gua. Terus anjing menggonggong. Waduh. bingung kalau dah masih gua. pengen curhat, oke, nanti udahan dulu curhat aku karena masih ada yang mau curhat lagi. Jim, nggak usah ikut ketawa. Jim. Kita udah stres di Seharusnya sini. next time dia yang curhat di sini ya enggak sih? Tadi renang aja kaku ya. Iya. Oke, kita balik lagi di segmen selanjutnya. Kita masih di Sobat Diary. Ini segmen baru di Bitok Podcast. Selamat ulang Sobat tahun Bi. ya Bitok ya. Yes, jadi buat kamu yang mau curhat silakan langsung aja DM di Instagram @bitalkpodcast. Di sana bisa kalau mau langsung ngobrol sama kita boleh, kalau nggak mau juga mau di blur mukanya juga boleh. Iya di blur, enggak dong.
orang cantik kayak gini, ganteng kayak gini. Kita jumpa lagi, bye. Pede.